Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lingga Ratna Hanifah dari kelas 3B. Di sini saya akan mereview materi tentang hukum pidana dan HAM yang telah disampaikan oleh Ibu Profesor Dr. Hajah Heni Nur Aini SHMH dan asistennya Bapak Dr. Reddy Aryandi SHMH tentang pembantuan. Pembantuan diatur dalam pasal 56 KUHP, yaitu ada dua bentuk. Yang ke satu, pada saat kejahatan dilakukan, dalam hal ini tidak ditentukan bentuknya secara limitatif dalam undang-undang. Yang kedua, sebelum kejahatan dilakukan, dalam hal ini undang-undang memberikan batasan atau limitatif, yaitu berupa memberi kesempatan atau sarana dan atau keterangan. Pertanggungjawaban pembantu. KUHP mengatur pidana untuk pembantuan adalah lebih ringan daripada pelaku. Pasal 57 ayat 1 dan ayat 2, yaitu yang pertama, maksimum pidana pokok dikurangi sepertiga. Yang kedua, apabila kejahatan diancam pidana mati atau seumur hidup, maka maksimum pidananya adalah 15 tahun. Pertanggungjawabannya pembantu. Yang pertama, pemidanaan untuk pembantu adalah lebih ringan dari pelaku. Pasal 57 ayat 1 dan ayat 2 KUHP, yaitu yang pertama, maksimum pidana pokok dikurangi per 3 ayat 1. Yang kedua, apabila kejahatan diancam hukuman pidana mati atau penjara seumur hidup, maka maksimum pidana untuk pembantu adalah 15 tahun ayat 2. Pengecualian terhadap prinsip di atas adalah yang pertama, pasal 333 4, merampas kemerdekaan orang untuk pembantu dipidana dalam pelaku. Yang kedua, pasal 231 3, penyimpanan barang pembantu dipidana sama dengan pelaku. Yang kedua, pidana tambahan untuk pembantu sama dengan pelaku. Pasal 57 ayat 3. Dalam pertanggungjawaban pembantu KUHP menganut sistem tidak tergantung pada pertanggungjawaban pelaku. Pasal 57 ayat 4. Dalam pertanggungjawaban pidana bagi pembantu hanya dihitung yang sengaja dipermudah atau dipelancar beserta akibat-akibatnya saja. Pasal 58 KUHP mengatur mengenai kualitas pribadi yang dapat menghapuskan, mengurangkan, atau memberatkan pengenaan pidana bagi pelaku tidak pidana. Pasal 58 ini adalah peringatan bagi praktisi. Oleh karena itu ada kritik dari Profesor Moljatno dan Profesor Omar Seno Adic bahwa untuk pembantu hendaknya dipergunakan sistem fakultatif, yaitu pengenaan sanksi pidana disertakan kepada hakim. Pernyataan dengan kealpaan atau culpos del mening TP yang disebabkan karena kelapan pada prinsipnya tidak dapat dipidana karena tidak mempunyai unsur kesengajaan. Misalnya, yang ke satu, si A memberi gunting pada si B yang katanya mau menggunting kain, tetapi ternyata digunakan oleh B untuk melakukan kejahatan. Atau yang kedua, pada saat si B memasuki rumah si C dengan maksud mencuri, dia berkelakuan atau pura-pura kehilangan kunci, sehingga ketika ketahuan oleh si A yang sedang ronda tidak curiga bahwa B hendak mencuri, sedangkan si C berusaha membantu si B untuk mencokel jendela rumah agar si B tidak masuk. Jadi berdasarkan contoh di atas, maka yang membantu melakukan TP adalah dapat dikenakan sanksi pidana karena tidak mempunyai unsur kesalahan. Baik, terima kasih, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.